Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda, di mata kuliah Pembentukan Karakter Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Dan kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yang mana akan melanjutkan pembahasan kita ya, mengulas buku dari Stephen Covey ya, yang berjudul Seven Habits for Highly Effective People. Dan kita sudah sampai pada habit yang keempat. Yang mana kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait tentang milikilah kebiasaan atau milikilah habit berpikir menang-menang. Nah, akan seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita simak. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita terlebih dahulu mereview apa yang sudah kita sempat pelajari ya. Dan ini harapannya kita coba ulang-ulang terus ya, supaya melekat dalam benak kita apa yang diskemakan atau apa yang disampaikan oleh Stephen Covey di bukunya Seven Habits for Highly Effective People. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita sudah tuntas membahas terkait tentang tiga habit pertama, jadilah proaktif, kemudian mulai dengan akhir dalam pikiran, dan juga dahulukan yang utama. Di mana ketiga habit itu adalah tiga habit awal yang nantinya akan mengantarkan kita sebagai individu dari yang awalnya bergantung pada pihak lain, bergantung pada individu lain, menuju ke arah kemandirian, menuju ke arah bagaimana kita bisa sendiri menentukan sesuatu, memilih sesuatu, menjalani kehidupan sendiri ya. Karena pada dasarnya kan kita menjalani kehidupannya sendiri ya. Seperti itu dengan mandiri. Nah, dibantu, disupport dengan tiga habit yang tadi saya sebutkan yang harus dimiliki. Jadilah proaktif, mulai dengan akhir dalam pikiran, dan dahulukan yang utama. Sehingga dari tiga habit ini akan memunculkan yang namanya kemenangan individu atau kemenangan pribadi dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke habit yang keempat dan ini sudah mulai kita berpindah nih. Sudah mulai berpindah dari zona yang tadinya kita berubah dari ketergantungan menjadi kemandirian, kita berubah menjadi dari yang kemandirian menuju ke arah kesaling tergantungan. Gitu ya. Yang tadinya ketergantungan kemandirian, sekarang kita berpindah zona ke arah ya bagaimana kita nanti akan bentuk diri kita dari kita yang sudah mandiri menjadi kita yang saling tergantung dengan pihak lain. Dan pada habit yang keempat ini, pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas terkait tentang berpikir menang-menang. Oke ya, berpikir menang-menang. Nanti kita akan juga bahas setelah ini ya, habit yang lain, berusaha untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti, dan juga menunjukkan sinergi. Tapi ke pembahasan pada habit yang keempat, yakni berpikir menang-menang. Menuju titik kemandirian ke arah kesaling tergantungan. Nah, seperti yang pembahasannya, ya, mari sama-sama kita dalami. Baik, sebelum lebih lanjut, kita coba jelaskan terlebih dahulu, coba bahas terlebih dahulu fondasi ya, fondasi dan landasan supaya ini menjadi pijakan yang kuat buat kita untuk memahami kenapa sih habit ini yang dipilih oleh Stephen Covey untuk bisa mengantarkan kita dari kondisi mandiri kita ya, individu yang mandiri menjadi individu yang saling tergantung. Nah, di sini saya coba jelaskan ada tiga aspek ya. Pertama, kita akan bahas tentang prinsip, paradigma, dan juga prosesnya seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita coba bahas terkait tentang prinsip yang mendasari di habit yang keempat ini, atau di kebiasaan yang keempat ini, bahwa sesungguhnya hubungan antar manusia yang efektif dan bersifat jangka panjang menuntut kondisi saling menguntungkan. Saya ulangi lagi, hubungan antar manusia, antar individu yang efektif, efektif bisa juga diartikan saling apa istilahnya ya, saling bisa memberi manfaat begitu ya, atau yang bisa secara hasil optimal begitu dan bersifat jangka panjang, secara durasi bisa lama, bisa jangka panjang, menuntut kondisi yang saling menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan di sini juga bisa berarti tidak ada yang saling dirugikan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga ibaratnya tidak impas. Ya, tidak impas dan juga tidak saling dirugikan. Kesemuanya dapat plus. Ya, kesemuanya dapat plus walaupun satu pihak ada yang plusnya satu, pihak lain ada plusnya dua, atau bisa sama. Intinya
masing-masing pihak saling diuntungkan dengan adanya interaksi atau hubungan yang terjadi. Nah, prinsip ini yang kemudian mendasari habit yang keempat, yakni berpikir menang-menang. Kemudian paradigma kuncinya seperti apa? Nah, ini ya, paradigma kuncinya adalah yang kita coba perlu bangun dalam pikiran kita adalah ini. Pertama, saya mencari manfaat bagi orang lain maupun bagi diri saya sendiri. Tidak hanya bagi orang lain saja, tapi juga bagi diri saya sendiri. Dan juga sebaliknya, tidak hanya bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kedua belah pihak kita coba pikirkan dalam benak kita agar kita bisa menghadirkan keuntungan di kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah saya memperoleh hasil yang lebih baik dalam hubungan saya dengan sesama. Saya memperoleh hasil atau output atau juga bisa outcome yang lebih baik dalam hubungan saya dengan sesama. Tentu dari hubungan yang kita lakukan dengan siapapun yang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan dosen, dengan guru mungkin kemarin ya teman-teman SMP SMA ya, dan juga dengan siapapun yang ada di sekitar kalian, ketika ketika kita punya orientasi untuk memperoleh hasil yang baik, ya maka itulah yang kemudian diharapkan oleh Stephen Covey, kita membangun paradigma itu untuk bisa membiasakan habit yang keempat ini, berpikir menang-menang. Dengan sesama, melalui kerjasama, saling menguntung, saling tergantung dibandingkan lewat persaingan. Ini tambahannya ya. Saya memperoleh hasil yang lebih baik dalam hubungan saya dengan sesama melalui kerjasama. Nah ini, melalui kerjasama secara saling tergantung. Ini sebenarnya sudah masuk ke zona yang terakhir nih, zona yang kita akan tuju nih, saling tergantung dibandingkan dengan lewat persaingan. Memang betul, yang namanya persaingan, yang namanya kompetisi tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. Tetapi ada saat-saat di mana kompetisi itu pula kita bisa hadirkan gitu ya dengan kondisi-kondisi yang kita bisa juga untuk bisa kita bangun interaksi positifnya gitu. Persaingan tapi secara sehat, nah kira-kira gitu ya, persaingan secara sehat, persaingan secara fair begitu ya. Kalau kebayangan kalau di sini tidak ada persaingan, dia tidak akan ada kompetisi, tidak akan ada kompetisi bola, tidak akan ada kompetisi basket dan seterusnya, nggak ada. Pasti ada persaingan, tapi ya ada zona tertentu, ada area tertentu di mana masing-masing elemen atau masing-masing entitas itu kemudian saling bekerja sama. Kalau kita tim bola ya, antara tim bola sendiri kan, satu tim bola sendiri pasti akan bekerja sama gitu ya, dari kiper ke back ya, kemudian ke gelandang, kemudian ke penyerang, kesemuanya akan membangun sinergi, membangun kerjasama yang baik sehingga tim tersebut bisa mencapai targetnya, misalkan apa, menjuarai kompetisi dan seterusnya. Tetap ada area-area di mana kita bisa berkolaborasi atau di mana kita bisa bersinergis. Gitu. Itu ya paradigma kuncinya. Kelas sendiri. Nah ini continue-nya, proses kuncinya adalah menyeimbangkan keberanian dan timbang rasa dalam mencari manfaat bersama. Nah, ini kata kuncinya. Menyeimbangkan keberanian dan timbang rasa dalam mencari manfaat bersama. Jadi, kalau kita mau berpikir menang-menang, perlu kita coba seimbangkan nih antara keberanian kita menghadirkan solusi atau keberanian kita menghadirkan pilihan dan mengambil dan memilih pilihan itu, dan juga timbang rasa. Timbang rasa itu maksudnya adalah aspek-aspek apa istilahnya ya, emosional juga perlu dihadirkan. Aspek emosional itu perlu juga dipikirkan. Ketika saya ambil keputusan ini, apakah ada yang tercederai dengan keputusan saya ini atau tidak? Atau misalkan ketika saya ambil pilihan ini, apakah ada orang-orang lain atau ada pihak-pihak lain yang terzolimi dengan pilihan yang saya ambil ini? Nah, itu timbang rasa tuh. Kita merasakan, kita mencoba untuk menimbang-nimbang rasa yang kita kita bisa juga hadirkan di situ untuk tadi membersamai atau bisa ya membersamai rasio kita untuk bisa memilih satu di antara banyak pilihan yang kita hadirkan. Ya, kembali tadi intinya adalah di berpikir menang-menang, menyeimbangkan keberanian untuk menghadirkan segala bentuk opsi, segala bentuk kemungkinan, dan kita hadirkan juga rasa ya kita untuk bisa bertimbang-timbang. Ini sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam bagaimana kita bisa hadirkan perasaan begitu ya. Mungkin ada kalian juga baper itu penting gitu. Baper untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Baper untuk menghadirkan manfaat yang lebih baik gitu, untuk kedua belah pihak gitu ya, bawa perasaan. Tapi bawa perasaannya jangan
mengedepankan atau jangan mendominankan perasaan kita dibandingkan rasio. Perlu seimbang. Nah, ini memang perlu latihan sih. Gitu ya, perlu latihan, perlu perlu jam terbang gitu. Menyeimbangkan antara keberanian, yang ini lebih banyak ke rasionya, dan juga timbang rasa. Ini lebih banyak ke emosionalnya kayak gitu. Dan yang kedua adalah ulet dalam mencari hasil menang-menang meskipun sering sering apa ini? Sering mengalami kondisi menang kalah di masa lalu. Jadi ulet dalam mencari hasil menang-menang meskipun sering gagal atau sering menang kalah atau sering tidak sesuai dengan ekspektasinya di masa lalu gitu. Ulet berarti itu tidak patah semangat. Ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba lagi. Ketika tidak sesuai ekspektasi, coba lagi dan coba lagi. Terus dicoba lagi. Nah, ini ya, proses kunci dari habit yang keempat, berpikir menang-menang. Nah, teman-teman semua, saya akan coba jelaskan lebih dalam terkait tentang 6 paradigma interaksi antar manusia. Ya, ini yang nantinya akan membedakan bagaimana kita, apa istilahnya, bagaimana kita memiliki pandangan menang-menang ini. Dan juga bisa kita cek nih, apakah sejauh ini kita sudah memiliki pandangan menang-menang atau belum. Ya, dengan mengetahui 6 paradigma yang akan saya jelaskan ini. Paradigma interaksi antar manusia ada 6 poin. Apa saja? Kita mulai satu persatu. Poin yang pertama adalah menang-menang itu sendiri, gitu ya. Poin yang pertama adalah paradigma menang-menang itu sendiri. Di mana paradigma menang-menang dia memiliki karakteristik yang pertama, dia akan mencari manfaat bersama. Nah, ini karakteristiknya ya. Dia akan masing-masing pihak akan mencari manfaat bersama-sama. Gitu ya, duduk bareng, bertemu, berinteraksi, berhubungan, dan mereka akan mencoba untuk mencari manfaat bersama-sama. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat, gitu. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama bukan bersaing. Dikedepankan kolaborasi instead of kompetisi. Gitu. Dikedepankan kolaborasi dibandingkan dengan kompetisinya. Walaupun sama-sama tahu kita sedang hadapi adalah ini kita nih apa istilahnya apa saingan kita dalam bisnis misalkan gitu. Tapi bukan berarti ketika saingan tidak ada ruang untuk bisa berkolaborasi, tidak bisa gitu. Akan ada saja area-area di mana kita bisa berkolaborasi. Misalkan apa? Contohnya kalau teman-teman peminat ini ya komik dulu ya. Sekarang kan yang lagi mengkutub kan persaingannya antara Marvel Comics sama DC Comics sih. Walaupun sekarang kalau bicara tentang diarahkan ke film ya, MCU jauh lebih berkembang lah ya. Tapi kalau bicara tentang komik dulu, ada satu saat di mana MCU atau Marvel dengan DC Comics itu mereka berkolaborasi, membuat crossover. Teman-teman Pak ini kayak nggak ya? Karena ada beberapa edisi komik yang dia meng-crossover antara tokoh-tokoh jagoan-jagoan di Marvel dengan tokoh-tokoh jagoan di DC. Nah, itu bentuk bentuk kolaborasi yang menarik saya rasa untuk bisa kita jadikan sebagai apa contoh dari paradigma yang pertama ini. Dan banyak yang lain sebenarnya. Coba teman-teman cari deh, teman-teman cari kira-kira apa saja em, contoh gitu ya paradigma menang-menang yang pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Oke ya. Kita lanjutkan ke paradigma yang kedua. Paradigma yang kedua ini adalah menang kalah. Paradigma menang kalah dan dia punya karakteristik pertama adalah pendekatannya otoriter. Salah satunya pasti dia otoriter, gitu ya. Otoriter, kemudian naskah hidup paling lazim bagi kebanyakan orang. Nah, ini menang kalah ini memang kebanyakan yang akan terjadi. Kebanyakan yang terjadi yang dialami oleh setiap kita. Kebanyakan interaksi itu berujung satu diuntungkan, satu buntung. Kebanyakan gitu. Satu diuntungkan, satu buntung. Gitu ya. Kemudian memakai kedudukan atau kekuasaan untuk menang. Nah, ini lebih cenderung untuk menggunakan kekuasaan dibandingkan dengan hal lainnya untuk kemudian bisa mengungguli lainnya dibandingkan dengan karakteristik sebelumnya. Di mana karakteristik sebelumnya yang tadi yang kita sempat bahas ya, bahwa karakteristik menang-menang itu dia lebih banyak mendengarkan, ya lebih berani berkomunikasi untuk cari titik temu gitu ya. Tapi kalau yang di menang kalah dia lebih apa mengedepankan tadi relasi kuasanya gitu ya, relasi kuasa untuk kemudian digunakan oleh pihak tertentu untuk bisa menekan, mendominasi pihak yang lain sehingga ya udah dia pengennya menang sendiri aja gitu, tidak kemudian melihat wah ini lawan gue ini juga harus mendapatkan untung juga nih,
mendapatkan kebaikan juga gitu. Nggak gitu, tapi lebih ke arah menang dan kalah. Gue menang, lo kalah, atau lo kalah, gue menang. Nah, gitu kira-kira. Kita lanjut ke paradigma yang ketiga. Paradigma yang ketiga ini mulai dari bawah dulu nih, sampai ke atas ya. Adalah kalah-kalah nih. Kalah-kalah clear ya. Kalah-kalah tidak ada yang dapat untung. Mudahnya kayak gitu. Mudah kayak gitu ya. Karakteristiknya sangat tergantung pada orang lain. Jadi ya saling menggantungkan nasib ke orang lain. Padahal dirinya dia punya domain di mana dia bisa menentukan nasib dia sendiri, gitu ya. Kemudian tak seorang pun dapat manfaat, sama secara result, secara hasil masing-masing kalah seperti yang diilustrasikan dalam gambar nih, ya. Dalam satu apa istilahnya ya, ruang yang sempit begitu, tarik tambang, ketika putus nggak ada yang selamat, semuanya mati, ya, semuanya jatuh ke air. Di situ ada buayanya ya, nah iya ada buayanya, dan mati, tidak bisa selamat semuanya, tidak ada yang selamat, tidak ada yang dapat manfaat dari kondisi ini. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah akibat jangka panjang dari kondisi menang kalah atau kalah menang. Jadi kondisi atau paradigma kalah kalah ini adalah sebagai ekses ataupun sebagai hasil dari paradigma menang kalah atau kalah menang yang terus dijaga atau terus di apa istilahnya, terus di maintain bahkan ya, kalau bisa dibilang seperti itu, sampai durasi waktu yang lama gitu, sehingga nggak ketemu solusinya, ya ya pada akhirnya ya udah kalah kalah gitu. Zero sum game lah kira-kira gitu ya bahasanya, zero sum game. Nah ini ya yang bisa kita pelajari di paradigma yang ketiga ini, kalah kalah. Ini sama yang kalah menang juga sama tadi, kebalikan dari menang kalah. Karakteristiknya tidak mengeluarkan tuntutan atau harapan apapun, ya udah ya nothing tulus aja kira-kira gitu ya, pasrah aja gitu kayak gambar orangnya ilustrasinya dia. Kemudian karakteristik yang lain adalah mudah membuat senang atau mengalah. Jadi yang penting lu senang dah, gua nggak apa lah, nggak dapat apa kayak gitu juga. Dan prinsip negosiasi kayak gitu, kalau bisa semuanya dapat untung, semuanya dapat manfaat. Kemudian yang ketiga adalah menimbun banyak unek-unek perasaan. Nah biasanya gini nih, kebanyakan kita nih, apalagi kita orang Jawa ya, saya juga orang Jawa nih. Kebanyakan kita orang Jawa tuh nyimpen unek-unek gitu, menyimpan unek-unek, ngedumel di belakang, nggak di depan langsung, gitu ya. Makanya kita di Jawa tuh ada filosofi keris ya. Keris itu dipakai di belakang, tidak di depan. Kenapa? Ya udah di depan tuh tidak ditampilin kesangarannya, nggak ditampilin ininya, tapi di belakang gitu. Ketika udah ada putusan itu istilahnya apa namanya, mengganggu kita ataupun kita tidak nyaman dengan putusan itu, ya kita ngomongin di belakang biasanya gitu. Gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa refleksi nih, teman-teman orang Jawa nih masih seperti itu atau enggak ya. Saya beberapa kali dulu seperti itu ya. Nah, cuma ketika banyak belajar ya, ya udah kita bersifat asertif aja. Ketika kita nggak suka, sampai aja di depan gitu ya, sampai di depan, jangan sampai ketika sudah ada keputusan kita ngedumel di belakang dan seterusnya, itu nggak baik gitu ya kalau menang. Nah ini paradigma yang keempat. Paradigma selanjutnya adalah paradigma menang, menang saja atau menang doang. Karakteristik ini maksudnya apa? Apa aja yang di sini yang ada di dalam karakteristik yang ada paradigma ini? Pertama, mementingkan diri sendiri. Pokoknya gua, gitu. Pokoknya gua. Gitu. Jadi yang penting gua sendiri yang menang. Gitu. Gua sendiri yang menang. Jadi ini sebenarnya lebih lebih apa ya? Lebih fatal ya dibandingkan dengan yang menang kalah ya. Kalau menang kalah bisa jadi kondisi kalahnya itu kita sudah ngarepin menang-menang ya, tapi ketika berjalan eh, yang apa yang kita sedang berinteraksi dengannya itu mendapatkan kerugian atau mendapatkan eh, hal yang tidak sama sekali untung gitu ya. Tapi kalau menang, kalau yang poin nomor 5 ini ya udah pokoknya gua gitu. Pokoknya aku yang harus dapat sesuatu. Nah, kira-kira gitu, mementingkan diri sendiri ini lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih individualis lah kira-kira gitu, dan lebih mengutamakan ya udah kalau bisa gue lakukan sendiri ya gue lakukan sendiri aja gitu, tanpa melibatin orang lain. Nah makanya kata di sini ada menang, tidak ada menang kalah, tidak ada menang-menang atau yang sejenisnya. Dia sendiri gitu, lebih cenderung ke sendiri. Berpikir saya dulu dan benar-benar tidak peduli apakah orang lain untung atau rugi. Nah, tidak peduli kata kuncinya itu ya, tidak peduli untung atau rugi. Dan yang terakhir adalah paradigma menang-menang atau lebih baik tidak. Jadi uh, one or nothing. Nah, kira-kira gitu. Satu atau enggak sama sekali. Nah, karakteristiknya apa? Nah, karakteristiknya adalah membolehkan masing-masing pihak berkata tidak. Nah, sikap yang paling realistis pada awal suatu hubungan atau kesempatan bisnis. Nah, jadi
poin nomor 6 ini memang di awal-awal kesepakatan bisnis atau di awal-awal kolaborasi atau hubungan interaksi antara dua pihak bisa jadi ketika udah ketemu kliknya bisa langsung menang-menang atau udah memilih untuk mungkin tidak dulu sekarang. Itu nggak masalah juga. Mungkin tidak dulu sekarang, kita bisa sambung lagi nanti begitu ya. Lebih baik tidak gitu ya. Lebih baik tidak karena kondisi ketika tidak mengiyakan satu dengan yang lainnya bisa jadi keputusan tidaknya itu adalah keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Bisa jadi kan? Karena berkata tidak itu bukan suatu hal yang buruk. Berkata tidak itu bisa jadi baik ketika memang kita sudah memikirkan matang-matang terkait dengan keputusan kita itu. Nah, sehingga paradigma yang ke-6 ini menarik nih untuk kita bisa pelajari lebih dalam. Coba kita adaptasi nih di awal-awal terutama ketika teman-teman nanti punya punya keinginan atau punya cita-cita untuk bisa mengembangkan atau merintis bisnis gitu ya. Nah, ketika ada kesepakatan bisnis di awal negosiasi bisa jadi paradigma yang keenam yang akan muncul atau kemungkinan yang keenam yang akan muncul. Nah, arti menang-menang adalah nah ini ya, upaya yang berani. Upaya yang berani untuk apa? Upaya yang berani untuk kemudian bisa tadi menghadirkan pilihan, bisa menghadirkan atau bisa mencoba munculkan resiko di awal karena itu penting. Ketika ada opsi kan, opsi pasti kan setiap opsi pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu juga bagian dari resiko yang kita harus ambil begitu kan. Nah, menghadirkan setiap opsi dengan kita mengetahui resiko dan juga konsekuensinya itu adalah upaya yang berani dari kita untuk bisa clear di awal gitu ya, clear di awal. Kalau gue ambil ini, resikonya apa buat gue ya? Nah, itu kita harus bisa menghadirkan di awal. Kemudian yang kedua adalah cara terbaik untuk menuju saling tergantung, ya. Cara terbaik untuk menuju saling tergantung. Karena tadi ya di Stephen Covey tadi di skemanya ini adalah sudah masuk area kedua nih dari mulai mandiri ke arah area saling tergantung. Kemudian aturan interaksi yang berdasarkan watak ya. Nah ini memang kondisi menang-menang ini tidak baku. Misalkan kita A sama B nih, kita dengan B gitu ya. Kondisi menang-menangnya didefinisikan sebagai C plus misalkan gitu ya. Nah, kita dengan si D gitu ya, kondisi menang-menangnya tidak bisa C plus juga gitu. Bisa jadi kondisi menang-menangnya D, bisa jadi kondisi menangnya E, nggak sama antara kita sama orang lain. Jadi disesuaikan dengan watak ya kita hadapi siapa, kepentingannya masing-masing apa dan seterusnya. Banyak faktor. Nanti sebenarnya ini pembelajaran lebih masuk ke nanti teori negosiasi ya. Cuman ya, kita tidak banyak membahas tentang teori negosiasi di saat ini. Kita lebih banyak ngomongin terkait tentang habit dari berpikir menang-menang. Setidaknya kata kunci dari habit yang keempat ini adalah berpikir menang-menang itu adalah hadirkan dalam setiap kita berpikir, dalam setiap kita istilahnya proses untuk bisa mengolah informasi dalam benak kita itu pastikan tadi menang-menang gitu. Pastikan menang-menang, jangan ada pihak yang dengan kita berpikir dan kita mengeluarkan pendapat kita mengeluarkan putusan kita banyak orang yang terzolim. Nah jangan sampai seperti itu. Nah itu maksudnya dari berpikir menang-menang. Nah ini arti menang-menangnya tadi ya di tiga yang awal bukannya apa nih, bukan yang selalu berbaik hati. Setelah berbaik hati gimana ya udah pokoknya yang ya lu senang lah gitu, nggak gitu juga. Kita harus fair, asertif. Kalau opsi ini jalan, resikonya apa buat gua, buat lu apa resikonya. Nah, itu harus disampaikan. Jadi nggak selalu berbaik hati, yang penting lu senang kayak gitu. Kita bagi di awal resikonya apa, hal yang harus kita antisipasi apa konsekuensi konsekuensinya. Kemudian selalu bisa dicapai, bukan gitu juga, nggak harus bisa dicapai juga kok, karena bisa jadi ya tadi di satu saat tertentu memang bukan belum saatnya gitu atau memang belum belum masanya gitu kita bisa beroperasi ya be fair aja gitu belum saatnya nih mungkin mungkin next time nggak apa kita sampaikan aja. Nah ini yang bisa disampaikan selalu bisa dicapai. Kemudian suatu teknik manipulatif, nah menang-menang bukan manipulatif ya atau bukan pinter-pinter ya nggak juga tapi benar-benar kalau bahasanya itu tidak ada dusta di antara kita lah kira-kira gitu ya tidak ada di antara kita jadi tidak manipulatif tidak ngebohongin di belakang dan seterusnya be fair gitu ya be fair untuk bisa menjalankan kerjasama ataupun hubungan antara kedua pihak. Nah ini ternyata ada dimensi detailingnya lagi nih gitu dari paradigma menang-menang apa saja dimensinya. Nah ini ya watak hubungan kesepakatan sistem dan proses.
Gitu ya. Jadi ini ada 4 dimensi dari menang-menang. Apa saja? Yang pertama itu watak, watak seseorang tentunya ya. Saya seperti apa, orang lain seperti apa, pasti masing-masing punya wataknya masing-masing. Hubungannya juga sama, hubungannya itu apa? Misalkan saya dengan teman saya dengan sahabat saya dengan orang tua, saya dengan guru, saya dengan dosen. Nah, itu bentuk hubungannya. Kesepakatan itu adalah ya apa yang disepakati saat itu, ya tentang apa, konteksnya apa. Semua proses adalah ya proses kita berdialog, kita berdiskusi, prosesnya apa, negosiasinya kayak apa dan seterusnya. Nah, ini 4 dimensi yang kita perlu pahami dari proses atau dari berpikir menang-menang. Nah, watak menang-menang, nah ini ya, apa saja? Nah, integritas, sikap jujur terhadap perasaan, nilai-nilai, dan komitmen mereka. Jadi, nah kita pun juga sebagai orang yang ya kontrolkan diri kita gitu kan, milikilah watak ini. Pertama adalah integritas, sikap jujur pada perasaan, nilai-nilai, dan komitmen mereka. Ya kalau jujur perasaan maksudnya gini ya, asertif aja. Kalau kita ngerasa nggak suka, nggak nyaman, sampaikan aja nggak nyaman gitu. Dan itu lebih baik sampaikan di awal, ya, bias asertif. Sampaikanlah secara asertif, secara lugas di awal, jangan sampai ketika sudah ada keputusan di belakang kita ngedumel. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian adalah kematangan, mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka dengan keberanian yang disertai timbang rasa terhadap gagasan maupun perasaan orang lain. Jadi kita coba ekspresikan gagasan dan perasaan mereka dengan keberanian yang disertai dan keberanian ya tadi ya menghadirkan opsi-opsi disertai dengan kita menimbang-nimbang rasa kita, wah ini kalau gini baik apa enggak ya buat saya, buat dia gitu ya, terhadap gagasan maupun perasaan orang lain. Nah ini matang, hasilnya matang. Tidak tidak cepat-cepat menyampaikan, tidak buru-buru menyampaikan karena perlu dipikirkan dulu seperti apanya. Dan yang terakhir adalah mentalitas kelimpahan, abundance, gitu ya, abundance mentality. Nah, kira-kira gitu. Yakin bahwa di dunia ini tersedia cukup bagi setiap orang. Jadi opsi itu, opsi pilihan untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan itu bisa banyak banget tergantung kitanya. Makanya abundance atau mentalitas kelimpahan ini penting untuk kita hadirkan, untuk kita bisa meyakini dalam diri kita bahwa di luar sana banyak sekali sebenarnya opsi-opsi ataupun solusi-solusi yang bisa kita ambil. Cuman pertanyaannya kembali ke kita, mau tidak kita mengeksplorasi, duduk bareng untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Misalkan ya paling sederhana misalkan nih, kenapa terjadi polarisasi saat ini di Indonesia ya, cebong dan kampret dan seterusnya. Nah, bisa jadi keduanya tidak memiliki abundance mentality ini sehingga tidak coba tuh pikir bahwa oh pokoknya kalau gua cebong atau gua ini lo harus kampret, kalau gua kampret lo harus cebong gitu. Nggak bisa kayak gitu. Bisa jadi yang kita, yang dibutuhkan oleh mereka berdua atau kubu itu adalah duduk bareng untuk saling bisa mendiskusikan. Gua pandangannya gimana, lu pandangannya gimana, ketemu tengahnya kayak apa. Nah, bisa jadi ketemu di tengahnya itu adalah bagian dari kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan kenapa kok kita sekarang saling musuh-musuhi dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ya mentalitas kelimpah. Nah, hubungan menang-menang nih hubungannya. Jadi mempercayai segi-segi terbaik orang lain tadi ya yang saya sampaikan hubungannya macam apa, kita dengan siapa, dan kita perlu percaya bahwa di hubungan kita ya kita bisa memunculkan segi-segi terbaik untuk orang lain. Kemudian terbuka membantu orang lain dengan mengerti kedudukan, perilaku dan usaha mereka. Nah, ini penting juga nih. Kemudian ketiga adalah dengan jelas mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan, gitu ya. Dan jelas mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan. Oh, jadi kamu maunya begini. Oh, oke. Kalau saya pengennya gini nih, gimana jadinya nih ya? Nah, gitu, kira-kira gitu. Kemudian menanyakan gagasan-gagasan orang lain serta mendengarkannya secara empatik. Nah, ini penting juga teman-teman. Jadi, kemampuan kita untuk mendengar secara empatik itu menjadi kemampuan yang juga penting untuk kita miliki, untuk kita biasakan juga nih. Biasanya mendengar itu memang simpel ya, tapi mendengar secara empatik itu yang perlu perlu dilatih gitu. Karena ya mendengar hanya sekedar mendengar doang ya, kayak misalkan teman-teman nih dengerin dengerin video ini nih, jadi sambil lalu, sambil ngerjain yang lain segala macam. Nah, itu tidak mendengarkan secara empatik. Nah, bagaimana dengan secara empatik mendengarkan dengan fokus, dengan seksama, dan langsung coba dikontekstualisasikan dengan diri masing-masing. Oh, gini tadi ya. Eh, Pak Akil nyampaikan terkait tentang habit keempat, pikiran menang-menang. Kalau ada ini harus berpikirnya menang-menang nih. Oh, saya selama ini gimana ya? Nah, itu langsung ada proses reflektif dalam diri kita untuk bisa mencoba untuk apa istilahnya ya, memikirkan ataupun bisa mengolah dalam benak kita. Atau bentuk lainnya adalah ketika kita berhubungan sama orang lain, saya dengan orang lain di depan saya, misalkan gitu.
Pendidikan secara empatik adalah ya udah kita fokus dengan apa yang dia bicarakan, fokus dengan apa yang dia sampaikan begitu ya, tanpa terganggu oleh distraksi apapun dengan HP atau dengan apa gitu ya. Makanya ketika kita bicara harapannya eye contact, HP-nya diletakkan, kita dengarkan dengan sesama, kemudian coba kasih bentuk apa, bentuk bentuk apa istilahnya ya, bentuk bentuk respon gitu ya, yang itu menandakan kita mendengar dengan baik. Oh gitu ya, oke oke, oh jadi begitu, oh ya ya, saya mengerti itu, ya ya, saya merasakan hal yang sama. Kalau saya di posisi kamu, saya akan merasakan hal yang sama. Nah gitu, jadi ada proses bagaimana kita bisa merespon dan berempati pada apa yang dirasakan oleh orang yang ada di hadapan kita. Nah kira-kira gitu ya, proses pendekatan secara empati. Kemudian cermat, tepat waktu, dan jujur dalam berkomunikasi. Nah ini ya, penting juga untuk kita bisa memperhatikan dalam ketika kita berkomunikasi, kita bisa cermat, tepat waktu, dan juga jujur apa adanya. Nah, kesepakatan menang-menang nih. Dimensi kesepakatan menang-menang apa saja? Nah, hasil yang diinginkan, memperjelas tujuan, sasaran, serta hasilnya. Nah ini ya, memperjelas tujuan, sasaran, serta hasilnya. Nih, kalau kita bicara kesepakatan menang-menang nih, hasil yang diinginkan apa? Tujuannya jelas, ya, sasarannya jelas, dan juga hasilnya pun juga jelas. Nah ini semuanya perlu diperjelas. Nah, gitu. Kemudian kedua, pedoman kerja, menentukan secara spesifik batasan-batasan serta waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, kita ada resultnya, kita mau ini nih. Nah untuk mencapai ini kita harus bagaimana nih. Nah kita harus tentukan secara spesifik nih, batasan-batasannya apa, waktu yang kita sepakati berapa lama misalkan untuk mencapai itu, dan seterusnya. Kemudian sumber daya, manfaatkan sumber daya seperti apa nih, manusia, uang ya, yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah kira-kira kalau misalnya kita kolaborasi nih, gua keluar orang berapa ya, lu keluar orang berapa nih, gua ngelibatin orang berapa, lu ngelibatin orang berapa, kira-kira gitu. Kalau kita bicara tentang menghubungkan atau mengkolaborasikan dua lembaga atau dua organisasi nih, kira-kira gitu ya, jadi bisa kebayang. Kemudian yang keempat adalah menentukan tolak ukur dan cara untuk menilai kemajuan serta pencapaian hasil yang diinginkan. Menentukan tolak ukur dan cara menilai kemajuan serta pencapaian hasil yang diinginkan. Perlu disampaikan saat itu, ini gimana cara mengukurnya ya? Cara kita tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang optimal atau keputusan yang efektif, gimana ya? Cara mengukurnya gimana ya? Cara ngeliatnya gimana ya? Nah, itu kita perlu diskusikan. Itu proses akuntabilitas yang kita perlu bangun antara kita dengan orang yang kita ajak interaksi atau kita berhubungan dengan. Yang terakhir adalah konsekuensi, yakni menetapkan akibat tercapai atau tidaknya menang-menang. Ya. Nah, tadi yang saya bilang, setiap pilihan pasti punya konsekuensi, dan konsekuensinya kita apa istilahnya, kita hadirkan di awal sehingga masing-masing kita dengan pihak yang lain sama-sama saling paham, saling mengetahui konsekuensinya apa, sehingga kita sudah bisa saling mengantisipasi atas hal-hal yang bisa jadi nanti akan terjadi. Karena kan kalau bisa kalau konsekuensi bisa terjadi, bisa jadi enggak. Hal terburuk, risiko. Nah, gitu ya. Risiko yang akan dihadapi. Tapi kalau konsekuensi kebanyakan um, terjadi ya, ketika hal itu bisa terjadi. Jadi konsekuensinya positif ataupun negatif. Nah, ini perlu kita hadirkan di awal ketika kita berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, ini adalah sistem dan proses menang-menang. Anda dapat mencapai solusi menang-menang dengan sebaik-baiknya apabila melalui sistem. Saya ulangi lagi, Anda dapat mencapai solusi menang-menang dengan sebaik-baiknya apabila melalui sistem dan proses menang-menang pula. Jadi kalau kita mau hasil atau mau result ya, menang-menang, kita pun juga perlu menjalani sistem dan juga proses yang kita lalui. Proses tadi ya, kita kenal siapa kita kenal siapa yang kita ajak bicara, kepentingan kita apa, kepentingan dia apa. Itu kalau kita mau ujungnya adalah menang-menang, kita pun juga harus bisa menjajaki atau bisa menjalani proses one by one itu harus juga dengan proses menang-menang pula, berpikir menang-menang pula. Jadi proses berpikir menang-menang itu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Di awal ketika kita mau mulai berinteraksi, di tengah ketika kita sedang berinteraksi, dan di akhir ketika kita sudah mulai hampir mendapatkan resultnya ataupun hasilnya. Nah, kesimpulan teman-teman, habit 4, berpikir menang-menang. Berpikir menang kalah hanya mendorong persaingan yang tidak sehat. Gitu ya. Kita tidak menegasikan persaingan, yang persaingan pasti ada, gitu. Tapi pastikanlah persaingan yang sehat. Menang-menang adalah suatu komitmen yang membiarkan setiap orang untuk menang. Nah ini ya, membiarkan setiap orang untuk menang. Atau bahasa lebih tepatnya bukan membiarkan, tapi mengupayakan setiap orang untuk bisa menang. Jadi ada upaya yang kita
keluarkan. Kemudian menang-menang adalah keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa. Tadi ya, saya ulangi berapa kali di awal, kalau kita bicara tentang menang, berpikir menang-menang, kita perlu seimbangkan antara rasio sama rasa, rasio sama emosional. Gitu. Perlu seimbang. Tidak bisa rasio yang kita kedepanin secara dominan, tidak bisa emosional yang kita hadirkan secara dominan. Baper yang kita rasakan secara dominan. Juga harus bisa seimbang. Nah, inilah yang kita bisa biasakan untuk bisa mendapatkan ya tadi hasil menang-menang, untuk berpikir menang-menang tadi. Nah, ini matriksnya ya antara keberanian dan juga timbang rasa. Nah, ini ya di sumbu X ya keberanian makin tinggi, yang ke atas tinggi, yang ke bawah itu low. Timbang rasa ke kanan itu tinggi, ke kiri itu low ya. Kalau keberaniannya rendah, timbang rasanya rendah, maka berpikirnya kalah-kalah teman-teman. Kalau berpikir keberaniannya tinggi, timbang rasanya kalah, timbang rasanya rendah, maka hasilnya adalah menang kalah di kuadran yang ini. Kalau keberaniannya rendah, timbang rasanya tinggi, maka kalah menang. Timbang rasanya menang. Yang penting lu menang dah gitu. Yang penting lu menang dah gitu. Di rasanya tinggi. Nah, tapi kalau bicara tentang timbang rasanya tinggi, keberaniannya pun juga tinggi, maka yang kita hadirkan adalah, yang kita bisa dapatkan adalah menang-menang. Nah, ini teman-teman ya, matriksnya untuk kita bisa lebih memahami. Nah, selanjutnya, manusia dengan watak menang-menang memiliki integritas, kematangan, dan juga mentalitas kelimpahan tadi ya. Watak yang dimiliki oleh seorang yang punya pemikiran atau senantiasa berpikir menang-menang itu apa? Dia memiliki integritas sesuai apa yang dilakukan dan diucapkan, yang diucapkan dilakukan sama aja. Kematangan dalam berpikir, kematangan dalam menentukan sikap, gitu ya, dan juga mentalitas kelimpahan. Berpikir juga bahwasanya ya solusi itu banyak, tinggal kita mau apa tidaknya aja untuk menemukan solusi tersebut. Gitu. Kemudian menang-menang berarti percaya pada alternatif ketiga. Ya, ini alternatif ketiga ini menarik nih. Alternatif ketiga sebenarnya nanti akan banyak dijelasin di habit yang selanjutnya terkait tentang sinergi. Bahkan di Stephen Covey juga menulis satu buku yang detail ya menjelaskan terkait tentang alternatif ketiga ini. Judul bukunya Daftar Alternatif gitu ya. Ini untuk melengkapi habit yang berapa tadi ya? Ke-6 apa ke-5 apa ke-6 ya, saya lupa. Ininya bicara tentang sinergis ya. Sinergi. Nanti akan dibahas di situ. Itu bukan cara Anda atau saya, tapi itu adalah cara yang lebih baik. Jadi ketika kita bicara alternatif ketiga, kita tidak menseparasikan atau bisa memisahkan antara Anda, cara Anda kayak gimana, cara saya kayak gimana, tidak, tapi we do it with our way gitu. Bukan kita lakukan dengan gue lakukan dengan cara gue, lu carakan dengan cara lu, enggak, tapi we do it with our way. Kita lakukan dengan cara kita. Nah, ketiga adalah membanding-bandingkan. Nah, ojo dibanding-bandingkan nih. Kalau lagunya kan sekarang kayak gitu ya, di lagu Jawa ya. Tapi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain akan menggiring kita ke pola pikir menang kalah. Nah, ini ya, makanya ya tadi ya dibanding-bandingkan, benar juga tuh ya lagunya ya. Jadi banding-bandingkan gitu. Ya karena nggak ada maslahatnya kalau kita banding-bandingin, ya kita yang jalan diri kita adalah diri kita gitu. Jadi banding-bandingkan orang lain gitu ya. Karena ya yang menjalani diri kita adalah diri kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Apa yang tadi kita bicarakan semoga bisa bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing, dan syukur-syukur bisa kita coba terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir menang sebagai habit awal atau habit lanjutan untuk kita kemudian dari fase kemandirian, kita yang mandiri, individu kita yang mandiri menjadi individu yang kita saling tergantung dengan yang lain. Allah alam bisawab, itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada salah kata yang dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.